kita mulai guys, Kareta pengen dong dengerin curhatan kalian dulu seputar 4 subtes ini gitu. Kira-kira apa struggle kalian untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan sama Indonesia? Boleh nih, tulis di slide-nya guys. Silakan. Apa kira-kira? 1. Thank you guys, thank you. Good job. Nah, kenapa sih gitu ya? Aku tuh minta kalian suruh tulisin di kolom curhat ini karena biar aku tahu kalian tuh lagi susahnya di mana, nanti biar aku bisa gitu ya untuk lebih mendalami materi-materi yang sulit ini ya. Oke, yuk udah memahami secara overall gitu ya materi tentang si 4 subtes itu. Oke, sebelum kita mulai guys, kita fokusnya sekarang bahas soal sambil review materi ya, biar kayak lebih enak aja gitu ya, daripada terlalu banyak konsep, tapi nanti ketika masuk ke soalnya, kalian malah bingung. Oke? Nah, di sini sebelum kita mulai bahas soalnya, Kareta mau kasih tips UTBK dulu. Ini di hari H-nya gitu guys ya. Sip. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus perhatikan waktu. Oke, jadi soal UTBK itu kan ada berapa guys? Coba ada berapa? Ada berapa? Ada yang tahu? Berapa soal? 155, betul. Berapa menit? 195. 195, betul ya. Jadi 155 soal dalam waktu 195 menit. Bayangkan teman-teman ya, bahwa ternyata tuh satu soal tuh ada yang hanya 1 menit atau bahkan kurang dari 1 menit. Itu yang kurang dari 1 menit itu yang PPU guys, yang pengetahuan dan pengetahuan umum. Jadi itu kayak kerasa cepet banget. Makanya teman-teman tuh jangan stuck di satu soal. Kerjakan dari yang mudah dulu, baru ke sulit. Gimana cara lihatnya? Nanti kalian lihat aja dari soalnya atau bacaannya. Kalau yang panjang-panjang skip dulu aja gitu ya. Pokoknya kalau ada soal-soal yang to the point baru gitu. Bisa langsung dijawab aja. Atau misalnya ada yang mau pakai tips, blok dulu aja semuanya, baru kerjain juga boleh sih, terserah kalian ya. Aja dari penalaran umum ya teman-teman ya. Jadi di sini penalaran umum tuh ada 5 pembahasan yang sering keluar ya. Yaitu mulai dari logika kuantor, ini kayak kesimpulan penalaran logis ya, yang kayak pakai rumus-rumus gitu. Terus memperkuat, memperlemah pernyataan yang paling benar, jadi kayak ada pasti benar, pasti salah, mungkin benar, mungkin salah gitu ya. Lalu pola bilangan yang sederhana untuk yang penalaran kuantitatif dan kualitas kesimpulan. Oke? Nah, kita mulai dari ini dulu nih. Mungkin ada yang pernah lihat TikTok-nya Kareta lewat ya. Waktu itu pernah bahas ini, jadi kita coba bahas dikit lagi aja. Ini operasi logika matematika, guys. Di PU tuh ada gitu ya. Nah, ini paling ada simbol-simbolnya aja biar kalian gak bingung. Yang dimaksud sama premis itu adalah kalimat. Ya, terus kayak kalau ada tanda simbol gini ya, ini artinya adalah negasi. Jadi menunjukkan tidak atau bukan. Kalau yang kayak V terbalik itu adalah dan. Itu konjungsi. Dan atau tetapi. Nah, kalau yang kayak huruf V itu adalah atau. Nah, ini tuh digunakan buat apa? Nanti ketika misalnya ada suatu pernyataan, oke, ini Hanemia boleh anotasinya berhenti dulu nggak? Sorry ya, aku hapus ya. Oke, kalau yang V itu adalah atau, terus kalau yang kayak panah gitu adalah jika, maka guys. Nah, kalau panahnya dia ada di kanan dan kiri itu jika dan hanya jika. Nah, kalau ini tambahan aja ya. Ini untuk simbol semua dan beberapa. Oke? Nah, terus yang perlu teman-teman tahu adalah ini, kesimpulan rumusnya. Jadi di sini tuh yang sebenarnya sering keluar tuh ada 3 aja sih. Modus ponen, tolen, sama silogisme. Sama paling ekuivalensi atau kesetaraan gitu ya. Nah, kalau modus ponens, kita bahas satu-satu ya. Premis 1-nya itu misalnya jika P maka Q. Jika P maka Q. Terus premis 2-nya itu P. Nah, berarti kan kesimpulannya adalah karena di premis 1-nya itu jika P maka Q, berarti kesimpulannya ini adalah yang Q gitu ya. Q ya. Karena premis 2-nya P ya. Oke? Jadi kesimpulannya si Q. Nah, terus ada lagi satu lagi jenisnya nih, si modus ponens. Jika P maka Q, nah, terus premis 2-nya adalah Q. Nah, tapi kesimpulannya kenapa nih tidak dapat disimpulkan? Karena bisa aja faktor yang mempengaruhi si Q-nya itu nggak hanya P gitu. Jadi misalnya kayak, jika hari ini hujan, maka Kareta sedih. Nah, terus Kareta tuh sedih. Nah, Kareta sedih kan faktornya bukan karena hujan aja ya. Bisa jadi banyak gitu kan faktornya. Nah, itu maksudnya. Jadi kenapa tidak dapat disimpulkan. Oke? Kalau yang tolens, ini paling premis 2-nya adalah biasanya negasi, guys. Negasi. Oke, Dila aku unmute ya. Sorry dulu ya. Aku mute.
Oke, nah di sini premis 2-nya biasanya adalah negasi Q. Nah, kesimpulannya adalah negasi P. Kalau yang satu lagi, ketika negasi P, ini tidak dapat disimpulkan. Karena tadi faktornya bisa jadi banyak gitu. Nah, ini kalau yang silogisme, ini paling gampang sih, guys. Jika P maka Q, lalu premis 2-nya jika Q maka R. Jadi kita kayak tinggal coret aja si Q-nya, karena sama ya. Maka kesimpulannya jika P maka R. Oke? Nah, ini paling ekuivalensi yang perlu teman-teman ingat gitu ya. Biasanya suka ada, guys. Jika P maka Q, terus di sini tuh setara dengan negasi P atau Q. Nah, ini juga setara dengan negasi Q, maka negasi P. Nanti ada contohnya. Ini untuk ingkaran atau negasi ya. Kalau ingkaran tuh intinya kebalikannya. Jadi kalau misalnya di sini P dan Q, ya, P dan Q itu berarti ingkarannya adalah negasi P atau negasi Q. Warga harus mengungsi. Nah, coba kira-kira P-nya yang mana, guys? Cara Jika buatnya. negara perang, Jika negara perang, oke. Negara Terus perang. Q-nya? seluruh Maka negara ada harus Iya. ada seluruh Betul. warga yang Oke. harus mengungsi. Mantap. Warga Terus harus kalau mengungsi. ternyata tidak ada warga yang harus mengungsi, berarti itu apa? Negasi Q. Dan negara perang. Negasi Q ya. Ya, berarti kalau misalnya kita pakai modus-modus tadi, ini ponen, tolens, apa silogisme? ponens, negasi P. Ponens. Ponens apa tolens? Saya yang ada Tolen, negasinya tadi. tolen, Tolen. tolen. Tolens ya. Tolens ya. Maaf. Nah, berarti jika P maka Q. Nah, di sini negasi Q. Ini premis 1, ini premis 2. Nah, kira-kira kesimpulannya apa tadi? Tidak P. Negasi P. Ya, negasi P. Coba kita cek ya. Jeng, 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 jeng. Wih, bener guys. Oke, bener ya. Jadi ternyata negasi P. Negasi P apa? Negara apa? Tidak Negara tidak perang. Betul, begitu ya. Gampang ya? Nah, cuma biasanya guys di UTBK tuh agak-agak jelimet aja gitu, dipanjang-panjangin. Maksudnya kalimatnya tuh nggak sesederhana ini. Jadi kalian baca baik-baik ya. Coba guys, coba mana yang memperlemah, berarti yang tidak mendukung, yang nggak dibahas di teks atau mungkin lawannya gitu ya. Yuk, dicoba dulu. Beberapa orang tua tega membuang anaknya karena himpitan ekonomi. Lawan kata memelihara. Memelihara yang mana nih? Itu Yang mempunyai rasa cinta. Bagaimanapun orang tua akan memelihara anaknya. Oke, ini ya. Bagaimanapun orang tua tetap akan memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang. Kebalikan memelihara di sini emang membuang, guys. Atau misalnya konteksnya tuh berlainan aja, berlawanan. Iya, Kak. konteksnya tentang kasih sayang, Kak. Dia paling negatif. Betul-betul. Jadi kayak ini tuh lagi bahas tentang kasih sayang. Nah, yang memperlemah tuh berarti yang kebalikannya si kasih sayangnya itu ya. sayang orang tuanya. Yes, betul. Ada lagi jawaban lain nggak? Yang A ada nggak? Nggak ada yang A ya. Pada umumnya keluarga Indonesia adalah keluarga yang harmonis. Ini tidak relevan ya guys ya, maksudnya. Betul, Ya. Mak. Itu Betul. kurang dibahas juga. Nggak. Kasih sayang ini ada cinta-cintaan ya Kayla ya. Oke, lanjut ya. Kalian udah muak kan teks terus ya. Nih aku kasih angka ya. Nah, coba. Di sini yang pertama nih. Diketahui pola bilangan 3, 6, 10, 15. Berapa nilai pola ke-8? Ada yang tahu cara cepetnya nggak? Atau kalian biasanya ngitung satu-satu? Atau pakai deret aritmatika bisa nggak? Kalau soalnya kayak gini guys. Nambah 3 ini tambah 3. Lalu nambah 4. Nambah 5. Itu kan jadi segitiga ya kalau misalnya makin banyak ya. Ini rumusnya gini guys. Kalau misalnya pola segitiga, rumusnya adalah N dikali N plus 1 bagi 2. Coba, berapa nih? Yang ditanyain pola ke berapa? 8. Berarti 8 dikali 8 tambah 1? 8. Tambah 1. Ya, 9 bagi 2. Jadi berapa guys? 72 bagi 2. 4 kali 9, 36. Betul, udah. Iya, 36. Works ya? Iya, works. Ini polanya pola persegi panjang guys, bukan pola segitiga. Angka pola nilai ke-12 berapa nih? Ayo. Coba dulu ya. Dikali N tambah 1. Ya bukan sih? Iya, betul. Kamu emang udah tahu sebelumnya atau searching dulu? Udah tahu. Udah tahu, mantap. Iya. Oke, benar guys. Ada pola persegi panjang N kali N plus 1. Kalian kalau menghitung manual boleh aja sih, cuma balik lagi soal UTBK itu tuh cuma 1 menit ya. Maksudnya persoalnya usahain 1 menit doang gitu, biar kalian bisa kebahas semua.
Oke. Berapa nih? Bentar. 12 dikali 13. Jadinya? 156. Dari 0 ke 4 Iya. 0 ke 4 setengah, 4 setengah ke 9, 9 ke berarti ini plus 4 setengah ya. Terus dari setengah ke 1 setengah dia plus berapa? 1. 1. Yes. Oke. 1 setengah ke 2 setengah plus 1. Berarti lanjut aja dari 9 ditambah 4 setengah adalah 13 setengah gitu ya. Dan dari 2 setengah ditambah 1 itu 3 setengah gitu guys. Udah? Ya? Mantap. Udah. Huruf C ya. Mm-mm. C ke E ke G. Oke. C ke E nambah berapa? D. Selisihnya D. Aku hitung dari selisihnya, Kak. Ya. C Itu ke C, D, E nambah 2 ya? Ya, maksudnya bisa dilompat 1. Bisa Aro. Ya. E, B, F, D, G. E, F, G, H, I. Berarti ujungnya itu pasti Yes. I. I, betul. Tapi di sini ada 2 yang I. Hati-hati ya. Iya, berarti tinggal 2 kan? Berarti itu dari G ke L. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Plus berapa? Ya. Plus 4 ya. H, I, J, K, F. 5 nggak sih? 5. Di sini aku 4 buatnya, Kak. Oh, Terus ya. ujungnya itu pasti V. Oh ya, boleh. Tapi di sini plus 5 lebih tepat ya. Thank you, Aru ya. Coret-coretannya, Kak. Oh iya, coretnya hapus dulu ya. Maaf. Maaf ya guys ya, kita hapus ya. Oke. Sorry. Ini malah aku yang nyoret. Aduh, maaf. Oke, nah. Oke, di situ plus 5 sama plus 2 aja guys. Gampang sih. Semoga ya kalian dapatnya yang kayak gini ya. Nggak pola-pola kayak tadi ya. Amin. Aminnya serentak dong. Kok cuma 1 orang sih? Amin. Sebentar. 1, 2, 3. Ya. Amin. Cocok ya kalian masuk paduan suara. 5, 4, 3. Iya udah selesai Winda. Kamu baru gabung ya? Sayang. Iya. Ada rekod. Ada record. Oke. Yang pertama dulu ini ada 4 slide guys. Jadi kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2. Jangan pada chat dulu ya. 1, 2, 3. 3, 2, 1. UTBK 2023. Ya Oke, gitu aja guys. Semoga lancar ya dan lolos UTBK. Ditunggu rekaman dan PDF. Bye-bye. See you. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. See you. Sudah semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye, Agnia. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, dadah.